ثقة في رواية الكتب ولذلك صدر المؤلف رضي الله تعالى عنه كلامه بكيف ليمكنك ذلك الوصف. قال الواسطي رضي الله تعالى عنه مطالبة الأموال على الطاعات للنسيان الفضل. وسئل أبو العباس بن عطاء الله رضي الله عنه عن أقرب الزيت إلى وقت الله تعالى فقال خشية النفس وأفعالها وأشد من ذلك مطالبة الأموال وفي هذا يذكره الله تعالى لفظ الصدقة بالأعمال الظاهرة ولفظ الهدية بالصدق وعليه مدار الأعمال الباطنة الإسلام بتبوع منها بشرفه وكذلك الصدقة والهدية. Halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo korang. Halo. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kelas, on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fa subhanallahi amma yusyrikun. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh kama ursilal mursalun. Allahumma salli wa sallim ala man salla alaihi Allah wal malaikatu wal muqarrabun Sayyidina wa maulana Muhammadin walladhina bihi yantasibun wa yashabun. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ma dzakarallaha dzakirun wa ghafara an dzikrihil ghafilun. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada khalqi rida nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammad fa amimha li jami'il ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa jami' awliya'i salihin wa arwahi sufi aina kanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa mu'allif hadzal kitab wa syarihihim anallahu yu'id darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wujdanu thamarati ta'ati ajilan wa basyairul amilina bi wujudil jazai 'alaiha ajilan. Kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaika am kaifa tatlubul jaza ala sidqihi wa muhdihi ilaika. Malam hari ini kita membahas tentang buah amal. Dikatakan di sini wujdanu thamarati ta'ah,
adanya buah suatu amal atau buah ketaatan seseorang itu ada kalanya seketika kita bisa merasakan, ada kalanya besok kelak di akhirat. Tidak semua orang mengamalkan satu amalan dia dapat merasakan pada waktu itu, belum tentu. Tapi ada amalan itu yang didapatkan rasanya atau pembalasannya seketika waktu itu juga. Kalau amal sudah buahnya terasa, itu sudah menunjukkan bahwasanya amal itu sudah diterima oleh Allah SWT. Kita ingin tahu, kadang-kadang diri kita ingin tahu apakah amal saya ini diterima atau tidak, kan itu pertanyaan. Sebab kita mengharapkan amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Semua amal kita diterima. Cuma kita tanda tanya apakah ini diterima atau tidak. Lah kita yang mengamalkan amalan yang ditetapkan oleh Allah, kadang-kadang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Ada yang memang diberi rasa oleh Allah, ada yang tidak. Nah, kalau kita diberi rasa, berarti itu satu tanda bahwa amal kita besok diterima oleh Allah. Jadi kalau terdapat ada buah, kalau amal kita sudah berbuah, di sini dikatakan wujdanu thamarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai ajilan. Jadi kalau sudah amal yang kita kerjakan sudah dapat kita rasakan buahnya. Kalau itu tanaman, buahnya sudah bisa kita rasakan. Itu satu petunjuk bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah SWT. Di sini disebutkan wa man wajada fi bidayati halawah falyastabshir biwujudi musyahadatihi. Kalau seseorang di dalam memulai pekerjaan yang baik itu sudah ada rasa manis, rasa kelezatan di dalam ibadah, hendaklah dia bergembira bahwa dia besok akan menyaksikan pada pekerjaan itu. Tetapi kebalikannya disebutkan wa man lam yajidha, kalau kemudian dia tidak menemukan halawah, tidak menemukan kelezatan, tidak menemukan kenikmatan di dalam beramal, fala yas'as min rauhillah, janganlah dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahwa tanda-tanda itu adalah nafahat, itu bagaikan hembusan angin saja yang masuk pada diri kita, dan tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu, tapi kadang-kadang itu terjadi. Cuma kita masalahnya apakah kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan atau tidak. Nah, ini persoalannya. Jangan-jangan kita ingin merasakan buahnya tapi tidak mengerti bagaimana cara mengamalkan. Di sini saya baca wujdanu thamarati ta'a ajilan di dalam kitab hikam yang di sini. Ma yadiduhul amiluna bi ta'atillahi ajilan. Lah sekarang bagaimana kita merasakan apa yang kita rasakan kalau kita mengamalkan. Di dalam kitab ini diberi petunjuk min mazidil imani wal iqan. Kita melaksanakan ibadah ini ada tambahan iman dan rasanya di dalam diri kita. Ada tambahan iman atau tidak? Wa tanassumi ruhil uns, dan dapat menghirup. Nasim itu hembusan angin, tanassumi ruhil uns, hembusan angin kegembiraan, kesenangan di dalam melaksanakan ibadah. Kalau ada hembusan rasa kesenangan, senang, itu tanda bahwa amal ini tanda diterima. Atau contoh yang nomor 3 di sini, wa latifil wasli basyairun minallahi ta'ala, dan kelembutan kita berhubungan itu rasanya bagaimana?
di dalam kita melaksanakan perintah Allah. Kalau ada kenikmatan di dalam kita bermunajah kepada Allah, itu adalah satu basyair min Allah, suatu berita gembira bahwa amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keterangan kitab ini tidak lebar. Coba yang membawa kitab membuka halaman 61. Buka halaman 61 juz awal. Ini ulangan hikam 1 tahun yang lalu. Khalas bajatu mana? Wahid wa sittin fok khalas mawjud. Man wajada, sama kan? Man wajada samrata amalihi ajilan, sama. Barang siapa menemukan buah amal, buahnya dapat dirasakan ajilan sekarang, dalilun ala wujudil qabuli ajilan, sama. Di sini lebih detail di sini. Beberapa ulama menanggapi bagaimana di sini disebutkan qala udbah atau ba'dul arifin laisa syai'un minal birri illa wa dunahu uqbatun yahtaju ila sabri fiha. Naam, faman sabara ala shiddatiha afdha ila rohati wasuhulah wa innama hiya mujahadatun nafsi thumma mukhalafatul hawa thumma mukabadatu fi tarkid dunya. Begini, di dalam kita melaksanakan ibadah ini, aku kok gak kroso apa-apa kok. Ibadah ini kok gak kroso apa-apa. Jangan berhenti katanya dia. Kita butuh satu kesabaran, mukabadah. Singkatnya saja di sini disebutkan tidak ada sesuatu tanpa harus melalui kesabaran. Yahtaju ila sabri fiha. Faman sabara, sabar terus kita rasakan ibadah. Kita contoh sholat duha. Kalau 1 kali 2 kali sholat duha kan tidak ada rasanya. Terus lagi baik dengan penuh kesabaran. Lah kesabaran itu sampai menumbuhkan faidah. Dengan kita melaksanakan ini, kok ini hawa nafsu menurun, umpamanya begitu. Hawa nafsu menurun. Atau di dalam kelezatan dunia sudah habis, menurun semuanya. Lalu timbullah kelezatan dan kenikmatan. Di sana kita akan merasakan. Jadi tidak bisa kita melaksanakan sholat duha lalu kita rasakan lalu rasa manis pada waktu itu juga, ya tidak bisa. Dia untuk mendapatkan rasa itu, buah itu, kita kan buah itu baru dirasakan setelah melalui proses sabar, mukabadah terus. Kok saya dengan bersolat witir ini kok tambah jauh dari maksiat, kok tidur saya tambah enak, apa yang dirasakan? Itu menunjukkan bahwa itu sudah tanda diterima. Itu satu contoh ulama begitu. Jadi untuk dapat merasakan enak itu sendiri harus melalui proses kesabaran. Demikian juga kita mencari ilmu kan untuk mendapatkan kenikmatan ilmu juga melalui proses kesabaran. Wa man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tul hayatihi. Kan enten lari mondok niku oleh apa? Tidak bersabar. Ala murril jafa min muallimi tasabbar ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan. Barang siapa tidak mau merasakan hinanya mencari ilmu walaupun sebentar, tajarra'a dzullal jahli, orang itu akan meneguk hinanya kebodohan. Jadi orang yang bodoh itu karena dulu tidak pernah bersabar,
Tidak bersabar di dalam mencari ilmu. Karena sabar mencari ilmu akan berbuah manis di belakang. Satu syair mengatakan, man yuridil asal may yuridil asala yasbir ala qabsatin naub. Qabsatin, barang siapa menginginkan madu, katanya, hendaklah dia bersabar atas entupannya tawon. Kan tawon, madu itu kan di Joko tawon. Dia bersabar sana, dia akan mendapatkan. Lah kita beribadah juga seperti itu. Kita sabarlah. Jangan sekarang kok anak rasanya belum. Kalau sabarmu sudah enak kepada kamu, mulai ini tanda-tanda keberhasilan. Kalau kesabaran itu rasa enak, sabar itu rasa enak. Kalau sabar itu rasa enak, berarti ini sudah mulai dapat merasakan buahnya. Merasakan buahnya, buah kesabaran. Ini satu contoh. Contoh yang lain, karena di kitab yang kita baca tidak ada contohnya. Ada contohnya di juz awal, di juz pertama. Kabat waqala Utbah al-Ghulam radhiyallahu anhu, kabattul laila 20 sanatan thumma tana'amtu bihi 20 salatan. Kabat itu susah payah. Walaqad khalaqnal insana fi kabat. Kabat itu susah. Aku bersusah payah bangun malam itu selama 20 tahun. Lalu aku baru merasakan enaknya itu, nikmatnya 20 tahun berikutnya. Berarti perjalanan 40 tahun. Kabatu 20 wa tana'amtu 20. Khalas mawjud, ada ya? Naam. Wa qala Thabit al-Bannani radhiyallahu anhu, kabatul Qur'ana 20 sana. Saya bersusah payah untuk membaca Quran itu selama 20 tahun. Wa tana'amtu 20 sana, dan aku dapat menikmati 20 tahun. Kelas itu upayanya, mujahadahnya. Jadi kesabarannya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, aqra'ul Qur'ana fala ajidu lahu halawatan. Aku membaca Quran, aku tidak menemukan kemanisan di dalam apaan nih sing enak Quran. Saya belum menemukan. Hatta talautu, saya baca sampai perasaannya itu ka'ama annani sami asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabihi radhiyallahu anhu. Sampai baca Quran, sampai merasakan bagaimana caranya Nabi. Nah, baru dia bagaimana caranya Nabi menyampaikan kepada sahabat, sampai dia baca Quran merasakan bagaimana nikmatnya Nabi Muhammad di saat menyampaikan Quran kepada para sahabat. Itu naik. Demikian juga thumma rafa'tu ila maqamin fawqahu wa kuntu atluhu wa ka'anni asma'uhu min Jibril alaihissalam. Sampai saya terus membaca Quran, seakan-akan saya mendengar langsung dari Jibril alaihissalam yulkihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tasaddaqallahu bimanzilatin ukhra. Lalu Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada saya, ka'anni asma'ahu minallah minal mutakallim. Akhirnya saya membaca Quran, saya rasanya baca Quran itu rasanya langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naiknya.
Mungkin kita merasakan Quran itu, sementara kita baca Quran itu lezat di dalam lidah itu enak. Lalu merasakan bagaimana ini mendengarkan dari guru kita, lalu bagaimana ini mendengarkan dari Rasulullah, begitulah. Dan bagaimana dia merasakan, dia mendengar dari Jibril, dan bagaimana dia mendengar Quran dari Allah Ta'ala sendiri waktu menyampaikan kepada Jibril. Itu proses-proses untuk merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya semuanya itu harus menggunakan kesabaran. Wa qala Abu Turab, idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu. Kalau sudah benar di dalam pekerjaan itu, dia niscaya akan mendapatkan ladahnya ibadah dan ladahnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa diterima sekarang? Ya bisa. Karena di dalam hikam sendiri kan sudah pernah dikatakan, Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan fayujaziyahu nasi'atan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha agung Allah Ta'ala, ayyu amilahul abdu nakdan, kita melakukan pekerjaan spontan, tidak asing, tidak heran dan tidak takjub apabila Allah Ta'ala fayujaziyahu nakdan, baik fayujaziyahu nasi'atan. Mustahil masa kita mengerjakan amal sekarang masih disuruh menunggu di akhirat, kan terlalu lama. Kita mengamalkan sekarang disuruh menunggu besok di akhirat, itu lama. Dan itu tidak semua amal yang seperti itu. Ini perbedaannya orang ahli syariah. Kalau orang syariah biasanya ya ganjaranku besok nang akhirat. Ganjaranku besok nang akhirat. Pembalasan itu nanti di akhirat. Tetapi ulama tasawuf bedanya di dunia dengan dalil fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu besok di hari kiamat. Fa innama lan angin pastena tuwaffawna dipenuhi ujurakum, pahala-pahala kamu sekalian itu yaumal qiyamah. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya kalau yang penuh besok di akhirat, sebagian bisa kita diterima sekarang, itu mafhumnya seperti itu. Tuwaffawna fil akhirah wa tanaluna ba'dun, bahagian dari pahala. Jadi aulia itu kalau sudah mengamalkan ibadah berdoa, ya Allah, pahalanya jangan diberikan sekarang ya Allah. Ini model aulia kan. Semakin kan punten, doa semakin teroleh semakin. Niki panen kula binjing ya Allah. Niki tidak mau panen sekarang, tersani rusak betul apa pan besok tengah akhirat ya Allah. Ini modelnya para, karena Allah berjanji, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu di dalam ayat, tidak hanya ayat itu saja. Itu surat Al-Imran ayat 185. Ayat yang lain di dalam An-Najm 41 disebutkan wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian besok di akhirat akan diberikan pahala yang penuh. Pernah ada orang bertanya kepada saya, apakah ada di kuburan pahala itu ada? Apakah ada balasan di kuburan? Masa di akhirat semua? Ulama mengatakan dasarnya ya fa innama tuwaffawna ujurakum itu, atau dasarnya fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu yang dibuat dasar. Jadi azabul jahannam, azabul qabr ada, nikmatnya kuburan juga ada.
Lalu dilanjutkan percayaan. Itu di akhirat itu apa namanya? Di sini ujurakum itu ajrun. Di dalam kitab fikih itu ada babul ijarah. Babul ijarah. Bab perongkosan. Tadi kalau kalian sampean man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang bekerja itu mendapatkan upah. Ajrun itu upah. Nah, Nabi Muhammad bersabda di dalam satu hadis Muslim, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajif arahu." Buruh itu, pekerja itu beri pak, ongkosnya diberi, upahnya diberi sebelum kering keringatnya. Ajrun. Ya masa kita beramal ibadah ngenteni nang akhir kan tela kering. Oke, ganjarane pituli kur derajat. Kapan Mbak Yai? Besok kesuwen Mbak Yai. Mun becaan ngamuk numpak becak. Kapan ongkos sih? Nek wis panen, ngamuk tuh Kang becak. Jadi hikam mengatakan Jalla Rabbuna ayu amillahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi. Ya mak saya katakan tidak penuh. Dari itu Allah Ta'ala menyiapkan tempat besok di akhirat. Itulah. Itu orang bertanya apa bedanya ajrun dengan jazaun. Mudah-mudahan dapat balasan, mudah-mudahan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Saya katakan upah dan pahala itu adalah kebaikan. Hasil pekerjaan yang baik itu namanya pahala. Kalau pembalasan bisa baik bisa tidak. Tentara itu kalau meninggal dikatakan berpahala. Nak maling kena bateni bukan pahlawan, itu balasannya kan itu. Jadi jazaun itu bisa baik bisa tidak baik, tapi kalau ajrun pasti baik. Jazaun itu sama dengan sawabun. Sawabun itu biasa digunakan di dalam masalah-masalah yang baik. Kalau jazau sayyi'atun mithluha kan ada. Kelas. Contoh di dalam kitab Iqadul Himan faman ra'ainahu fi ziyadatil amal wa taraqqi fil ahwal alimna annahu wajada li amalihi thamratan fahiya bisyaratun minar rahman. Kalau orang itu asalnya 2 rakaat kok gak enak 2 rakaat bisa nambah 4 rakaat. Ini tandanya orang ini sudah dapat merasakan. Wa taraqqi fil ahwal, asalnya cuma membaca Fatihah tok, mungkin ditambah surat. Kok tambah enak, tambah merasakan nikmatnya. Kalau 2 rakaat langsung 100 rakaat, nafsu itu. banyak. Yang kira-kira taraqqi dengan pelan-pelan, kan tidak boleh kita dengan nafsu, kan menjadi perlombaan nanti kalau langsung 100. Alimna annahu wajada li amalihi thamratan wa man ra'ainahu in qata an malihi, asalnya sholat 4 rakaat kok kari loro. Asalnya wiritan 100, istighfar 100,
kok kari 50, ini tanda sudah, tanda aja menurun juga, artinya amalnya sudah kelas. Ini tanda-tanda kan saya pergi tanda-tanda, termasuk tanda-tanda di sini. Wa min thamaratil amal aidan al istihasyu minal khalq. Al istihash minal khalq. Amal kalau sudah baik, kumpul dengan manusia itu tidak enak. Apalagi berdeng maksiat tidak enak. Istihas gelisah. Gelisah kumpul dengan orang itu gelisah, wahsyah. Tapi kalau ibadah senang. Wa min thamaratil amal, khalas, thamaratul amal ini. Wa min thamaratil amal al-iktifa'u bi ilmillah. Al-iktifa' bi ilmillah. Nyukupaken kelengan ilmunya Allah. Wal istighna amma siwahu. Kan ada orang gelisah, oh pergi Indonesia ini kayak gini. Kan rusak gini Indonesia. Pimpinannya kayak ngono, menterinya kayak ngono. Kan seakan rakyat coba lengok letik tambah munggah ya. Atanya kali hikam, ono sing duwe iki cok melok ngatur. Sapa? Allah taala. Oh, niki. Kan beda orang. Ya apa Mekah iki? Wong hajian. Ono sing duwe iku. Siapa? Allah taala. Iya, kan pinteran Allah mek kon sering. Ini orang ini sudah berarti apa? Niki sing ngucap niku. Contohnya yang ngarang nek kitabnya yo al-iktifa'u bi ilmillah wal istighna'u amma siwa. Wa qala Syekh Zuruk, tanda-tandanya al hayatut thayyibah wa nufudul kalimah. Man amila salihan min dzakarin aw untha falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kok enak aku kan tambah menarik, tapi enak pijen sugih aku repot, malah ngene ya enak tambah enak. Hari ya falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu tanda-tanda. Tapi tanda-tanda tidak harus ada. Tapi kalau sudah tanda-tanda seperti ini, tambah padang dan sebagainya, itu tanda-tanda. Jadi dasarnya sih man amila sholihan, An-Nahl ya, ayat 97. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Aku sumpek aku. Mari apa jeng pas lega. Oh, tanda itu tanda. Quran ini tulis bae Quran. Surat Ghafir 34 kok tak baca aja. Mahasiswa. Atau Al-Anbiya ayat 73 113 Al-Anbiya, banyak dalil-dalilnya. Hayatan thayyibah la yahsahna fil ardi wa ja'alna a'immatan, banyak. Lamma sabaru wa ja'alnahum a'immatan lamma sabaru. Orang susah payah ibadah, kena sabar, akan menjadi pimpinan orang itu. Wa ja'alnahum a'immatan lamma sabaru. Itu tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan saja, apa marahnya? Wa kaifa, sekarang lain lagi. Wa kaifa tatlubul iwadah, sahih. Nomor 2 di sini hikam, kaifa tat'udul iwadah ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana sampean ini tatlubul iwadah, kita beramal baik. Hikmahnya beramal baik akan menumbuhkan buah seperti itu tadi. Tapi sampean jangan minta untuk mendapatkan ganti salah. Kulo ada beta tenis haro leren kulo. Iya. Area keleror ya.
Kulo nek mimpi Rasulullah leren. Waduh, ini ya. Kaifa tatlubul iwad? Bagaimana kamu memohon pamrih kepada iwad? Ala amalin, atas satu amal, huwa mutasaddiqun bihi alaika. Dia Allah telah suka bersedekah kepada kamu. Am kaifa tatlubul jazaa? Bagaimana kamu memohon untuk mendapatkan balasan? Ala sidkin, atas kejujuranmu, atau ala sidkin makna keikhlasanmu. Huwa muhdihi ilaika. Dia memberi hadiah kepada kamu. Baca dulu sementara biar aman. Al-amalul ladzi yasihhu talabul iwadi wal jazai huwa ma amiltahu liyantafi'a bihi ghairuka wa lam yusallaka bidzalika manfa'ah wa lam yandafi anka bisababihi madar. Yang pantas mendapatkan upah itu, yang pantas minta upah, yang mendapatkan upah, orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, itu pantas jauh upah. Kulo becak, saya minta upah karena saya mengayuh becak demi orang lain. Saya pantas minta upah kepada orang itu, karena orang itu memanfaatkan tenaga saya, kan? Saya memberi upah kangge ngelabur. Si tukang minta upah karena tukang mengerjakan suatu pekerjaan untuk kepentingan saya. Ini upah. Itu minta balasan pantas, jauh ganjaran, jauh upah pantas. Kalau sampean sendiri yang memanfaatkan, kok sampean ini jauh upah? Kalau sampean itu sendiri, untuk apa? Untuk kepentingan kamu. Lo kamu ya upahnya ya apa sih? Allah Ta'ala kan perintah Allah Ta'ala, makanlah katanya Allah Ta'ala. Iki sego panganan, kuluas. Iya cong nasi cong kakan cong. Paham? Jadi ngeliat ada nasi, ongkos saja. Jadi ngibri nasi seroka kan minta ongkos. Iki banyu umbien. Sedang diombe mari ngelak ilang. Ongkos Pak. Loh, kok ya ongkos kok? Banyu es sing enak iku kan sing ngombe kawan, kok ya nang aku ongkos. Cek perlu nang akeh. Perlu nah. Nggih kan anu Pak. Yang beramal soleh, Allah memberi keluarga kan. Minta kejar Allah Ta'ala. Huwa mutasaddiqun alaika. Kan saya pembukaan tadi saya katakan alhamdulillah alladzi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sampean salat gerak. Aku udah rokok yang tidak rokok, tahiyat rokok yang tidak. Minta balasan Allah Ta'ala. Yang menggerakkan kamu itu kan saya, kata Allah. Salah tak nyiwa kayak kang kokyo itu balasan Allah Ta'ala. Tapi ibadah minta ganjaran, padahal yang menggerakkan Allah Ta'ala. Itu betul bermotor mogok. Itu betul bermotor motor mogok. Motor kon-kono mogok kol maman sekut mogok. Kena ring tutul bagus isotok. Ayo kroyok din cair kana motornya kol din ya isotok. Dreng odi, sedeng odi. Pas kiai nak gelap minta ongkos di ongkos. Sambil dak rem ya salam motor tolong ya berjalan minta ongkos ka nyodok. Tak beres ngarep. Nah, kita sholat tuh yang menggerakkan ke Allah, kok jauh ongkos dengan Allah Ta'ala. Mestinya kita membayar kepada Allah, kok kita itu minta balasan kepada
Allah. Minta terus. Nek ngoten ndak usah doa. Doa itu lain. Ibadah itu lain. Nah, nggih. Ibadahnya cak minta teh. Cak minta kan tak bisa. Pah minta aswarga libat ibadah juga iso. Sekali bisa. Ibadah dangan. Kula asolat ya Allah. Semaguli kaki sab. Kula lengakan semaguli col negara sab. Ngapa bahasa kasarnya Allah itu sudah baik kepada kamu. Sudah baik. Lah kalau minta. Jangan ngandalkan ibadah. Ibadahmu tidak cukup untuk minta kepada Allah. Tak jauh. Cuma kita harus dekat kepada Allah. Jangan ibadah itu dibuat bantol. Tak bisa. Ada seorang ulama dulu. Fakir. Tidak ada yang dimakan, ada pas-pasan. Ada seorang alim pas-pasan. Dia makan dengan anaknya. Mari ngakan. Mari Isa datang, orang miskin datang. Nyuwun katanya. Salah fakir, ki bedoreng minta. Akhirnya kena datang dengan rombongan, bertamu dengan rombongan. Pengemis itu datang dengan istrinya, dengan anaknya. Ada tiga ibu sudah tiga nokape sudah habis. Itu habiskan sudah. Ini bagi kapi. Tengah malam, anak-anak kiai itu nangis. Lapar boleh ada. Endi sekon, tiga no mau gitu. Akhirnya si bini emang lo ya apa iki mas? Tengah Arab masuk ngucap emas. Ya apa iki? Wong dikekno kabeh. Jar narode wis asarongan selake keluar ntar ke masjid. Memperlama pada doa. Lapar ya Allah. Lah begitulah kepada Allah. Itu caranya. Kita buatlah diri kita itu ngalemlah kepada Allah. Kita datang kepada Allah, ngalem ya Allah lapar kok ini ketangakan ya Allah dak malah kok mentangakan kata Allah. Di sini caranya kita bukan ngeyel. Allah kan innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Allah senang nek wong ngoyo-ngoyo ceremi. Ya Allah sampean kan bagus ya Allah, sampean kan lambat ya Allah. Itu bagus itu. Jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan mengandalkan amal. Tidak mampu amal kita. Tidak mampu. Ya Allah, sandal salah coba pakai Allah nyon kan. Ya Allah, sini kela. Pakai kita buat kepada Allah itu ngalem gitulah. Ngeyel dan ngalem kepada Allah. Dan Allah akan memberi. Lah pada saat itu, pada malam itu juga, selepas al-lailul mudlim fi dujal lail, ada seorang raja, katakan malik qabilah, pimpinan qabilah, kebingungan. Dia rasanya punya dosa besar. Dia bertekad, saya malam hari ini harus keluar mengeluarkan harta saya untuk sedekah. Sama-sama tidak tahu. Si Malik ini tidak tahu kalau ada orang nangis di masjid. Masjidnya bukan masjid sekarang, masjid dulu kan peteng nih. Kudanya dilepaskan itu. Dia membawa emas, membawa makanan emas dan lain sebagainya untuk nebus dosa. Jadi kuda dilepaskan persis seperti kudanya Rasulullah, untanya Rasulullah. Rasulullah di tempat yang ditempati sekarang itu Madinah itu unta itu yang dilepaskan bus lerana ngendi. Jadi kudanya dilepaskan. Selalu kuda itu masuk ke satu masjid itu. Si khalifah tadi ini, loh kok masjid peteng katanya.
apa? Lalu kerungu ada orang, ya Allah, ini labistul ju, ya Allah, ini labistul asyan, kami lapar, ya Allah, kami tengah malam nangis, ya Allah. Serika nangis, ya Allah, cek jarah aja makini kini, engki sandal kul pakai, ya Allah, udah remah, tak apa itu bagus kepada Allah. Jangan yang di Allah Ta'ala mengkon di gunung, masih sandal cepet kan di Allah Ta'ala lagi, tak ada. Itu dibuat gitu, dibuat ngalem kepada. Wah, akhirnya ketemulah dia dengan yang sujud tadi itu. Pak, saya ini adalah seorang khalifah. Ini saya memang sengaja mencari orang untuk menerima hadiah ini. Loh, yang menggerakkan Allah ini kan. Menggerakkan dia ke masjid juga Allah, yang menggerakkan orang itu ke masjid juga Allah yang menggerak. Ini Pak, untuk sampean semua. Gini Pak, kalau sekarang kan pakai kartu nama, dulu kan masih ada kartu nama. Kalau ada kepentingan apa Pak, datang ke saya. Hah? Kalau ada kepentingan apa, datang kepada saya. Lalu si abid yang beribadah tadi itu ngomong, wallahil azim, saya bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, aku ada perlu tidak akan kepada kamu, akan saya datang kepada Tuhan kamu dan Tuhanku. Ana la atlubu ilaika walakin atlubu ila rabbika wa rabbi. Saya tidak akan minta kepada manusia, saya akan minta kepada Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi tidak dibiasakan minta kepada, kalau pada itu saya mau. Itulah cerita orang yang menyembah kepada Allah. Di sini dikatakan kaifa tatlubul iwad, kok minta ganti kepada orang sampai ini. Minta ganti kepada Allah di dalam amal ibadah. Idhiya maslubatun angka mansubatun ila rabbika khalquha wa ikhtira'uha aidu thamarati dzalika wa manfaatuhu alaika. Itu manfaatnya kepada dirimu. Kok kamu minta ganti kepada Allah Ta'ala, padahal itu manfaatnya untuk dirimu. Demikian juga wa huwa walidzalika abar anha bitasadduq wal ihda. Nomor 2, wa kaifa tatlubul, nomor 2 tadi, tatlubul jazaa ala sidkin huwa muhdihi ilaika. Bagaimana kamu minta balasan? Kalau pertama tadi mau minta ganti, nomor 2 minta balasan. Padahal itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan yang pertama menggunakan sodako, nomor 2 menggunakan hadiah. Mungkin sodako itu biasanya kepada fukoro, kalau hadiah itu biasanya di luar fukoro. Jadi yang menggerakkan kita itu Allah, kok Allah dimintai ganti rugi. Yang memberi hadiah itu Allah. Lah, kamu kok minta hadiah kepada dia yang memberi hadiah, kamu minta pembalasan. Wa qala al-Wasiti, ada Bu Imam Wasiti, mutalabatul a'wadi ala ta'ati min nisyanil fadli, memohon ganti kepada Allah atas taat yang dikerjakan, min nisyanil fadl, orang itu lupa kepada fadlnya Allah. Fadlnya Allah. Wa usu'il Abul Abbas Ibnu Athaillah radhiyallahu an aqrabi syai'in ila maktillah. Siapa orang yang paling cepat dimurkai oleh Allah SWT? Qala ru'yatun nafsi wa af'aliha. Orang yang paling cepat dimarahi Allah Ta'ala adalah orang yang memandang dirinya dan memandang pekerjaan. Ini hasil karya saya, ini saya. Itu cepat orang itu mendapat murka dari merasa ini karyanya sendiri.
kan habis. Yang menciptakan itu habis. Wa asyaddu min dzalika, yang lebih parah dari itu, mutalabatul a'wadi, memohon ganti. Minta ala af'aliha, mengerjakan ini minta ganti kepada Allah, minta ganti rugi, ini minta ganti rugi kepada Allah Ta'ala. Itu tambah apa? Tambah parah. Jadi yang betul itu memang murni untuk Allah, murni untuk Allah. Itu jangan, kalau perlu jangan diterima, kalau perlu jangan diterima, supaya murni. Ada seorang ulama besar minat tabi'in, Atha bin Rabah. Atha bin Rabah. Atha bin Rabah itu adalah seorang tabi'in. Beliau mufassir, faqih, muhaddits, mufassir, faqih, dan seorang mufti di Mekah. Seorang mufti di Mekah. Sudah sepuh, dan dia itu tidak terlalu sehat orangnya, cuma ulama besar. Beliau itu hidup pada masa Abdul Malik bin Marwan, masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang istananya ada di daerah Syam, Damaskus. Seorang ulama besar. Dia datang dengan naik himar, datang ke Damaskus. Sebelum masuk ke Malik, kepada Khalifah, lalu bertemu dengan Atha bin Muslim Al-Khursani. Pada Atha, kalau ini Athaullah, kalau itu Atha bin Abi Rabah. Lalu ketemu ulama besar juga, Atha bin Muslim Al-Khursani. Dia dengan pakaian kebesarannya, seorang ulama besar, suka berpakaian ziyyi salihin. Tapi Atha bin Rabah dengan kesederhanaannya, si Atha Al-Khursani ini dengan rombongannya, dengan kendaraan mewahnya, karena beliau mungkin berpendapat seperti pendapat Imam Malik, seorang ulama itu harus menunjukkan kewibawaannya. Kalau seorang kiai numpak sepeda ulung, tak cocok masa sekarang. Harus mobilnya mobil, ya itulah Trios tak apa. Mun Avanza kan rentalan. Itu setekian. Itu beliau kesukaannya. Itu memang bukan nafsu ini. Untuk menjaga ilmunya itu. Mun nak kiai nak cuma kaosan kotang pokok nutup aurat. Direkan becaan ya orang. Tuh. Itu pendapat Imam Malik. Mungkin beliau ini pendapat Imam Mawardi. Enggak. Seorang ulama itu harus sederhana, tapi wong becaan nek takon gak izin. Oh, lain lagi. Daripada ulama terserah sampean milih segi mah. Terserah. Sebab sebenarnya enggak kelampian teko abekang. Lalu si Atha Al-Khursani ini turun dari kendaraannya, nyongkem nyium tanah Atha bin Rabah. Atha bin Rabah kembali, dia karena Atha bin Rabah cuma pegang keledai, melaku berot, pincang orangnya, ya ikut pincang, dia ikut di belakangnya. Di sini antara ulama dengan ulama menghargai. Si raja khalifah tidak boleh masuk kecuali Atha bin Rabah, siapapun tidak boleh masuk. Akhirnya ini ulama juga yang satu manut kepada manut
ikut masuk ke dalam raja. Si Abdul Malik bin Marwan kaget, ini ulama besar datang, ini mufti Mekah, ini mufti Mekah. Si Atta bin Khurasan tadi mufti Damaskus, mufti juga, mufti Khurasan, mufti Khurasan, mufti juga, jadi sama-sama ulama besar. Tumpul di hadapan raja, si raja berdiri. Si raja berdiri takut. Tidak pernah ada orang duduk di pinggirnya seorang raja ini, khalifah ini, kecuali Atta bin Abi Rabah. Monggo. Ada perlu apa ya Aba Muhammad? Halaka haja ya Aba Muhammad. Apakah sampean punya hajat kepada saya? Kalau kepada kamu saya tidak ada hajat, kepada Allah saya yang perlu. Lah, heka mantap, Tidak mungkin ada apa? Minta tolong katanya. Tetangganya Allah dihargai. Allah mempunyai tetangga, tetangganya dihargai. Dan Rasulullah mempunyai tetangga, tetangganya Rasulullah juga dihargai. Loh, siapa? Ya Makkah itu kan Baitullah, dan Masjidil Haram itu kan tetangganya Allah. Oh, siap, takut. Tetangganya Rasulullah juga dihargai. Lo di mana? Ya Rasulullah kan meninggal di Madinah. Kaum Madinah jangan sampai ada kelamaran itu. Tak boleh. Inggih siap. 3. Tentara yang di perbatasan harus dihargai. Tentara yang di perbatasan kamu itu. Nomor 4, dia minta awas tetanggamu di sini katanya. Sebab kamu besok di akhirat akan ditarap sendirian oleh Allah Ta'ala. Langsung, tapi kritik membangun. Kritik membangun. Semakin kan kritik akan Tia Jokowi kan lain boleh. Kritik siap. Itu air minumnya tidak diminum. Monggo kok lenyangoi. Kok saya sudah berdoa bawa lenyangoi. Tanya guys langken. Oh iya sama lengone kape wae wis. Keluar. Sudah cukup. Keluar dari istana, akhirnya dikejar oleh pegawai istana. Pak ya Syekh, istana nih, Bang. Raja mau memberi apa-apa, sampai mau minta apa katanya. Saya cukup Allah katanya. Saya tak butuh apa-apa. Mau disangoni jangan disangoni. Saya ke sini diperintah oleh Allah. Saya tidak butuh apa-apa. Jadi air pun tidak diminum. Disangoni dia tidak mau. Jadi dia mencukupkan apa? Pemberian dari Allah SWT. Itu adalah siapa namanya? Atta bin Abi Rabah. Dia minat-tabi'in, dan beliau itu umurnya panjang, lebih dari 80 tahun. Beliau itu menyampaikan seperti itu. Jadi kembali kepada keterangan di sini. Jadi orang-orang yang seperti itu murni amalnya itu karena Allah. Murni karena Allah. Seperti kita datang ke sini. Nika pengajian hikam perlu nasi ngidinga. Kenapa perlu nasi pidato? Iya. Kalau kita ngisi hikam hanya untuk mendapatkan sesuatu dari yang mendengar, elang kecena kan habis. Niki sing foto ni terus kulo. Sing ngidinga ki foto. Lah kulo le kencenan karena pada sing ngidinga ki. Jadi mesti kula beri saya. Nikah sebalik kenaan betul saya beri. Jadi begitulah kita harus ikhlas kita membaca hikam juga, jangan ada pamrih apa-apa dari yang hadir. Yang hadir juga aku naik hadir hikam oleh jajan. Oh jadi jajan. Oleh apa? Roti kuring. Kita oleh roti kuring. Kalau minta ganti kepada Allah, mudah-mudahan hadir kita akan mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal azizul hakim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa fikna al-amali bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafdal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa ilna ta'wil wa hadina ila sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.